Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kiri kanan, boleh coba saling berfellowship satu sama lain. Katakan shalom, Tuhan memberkatimu. Ada banyak yang Tuhan berikan dan pada saat ini kita mau rayakan harinya Tuhan, kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Bapak Ibu saja katakan dari awal, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Mari imani dengan sungguh-sungguh pujian ini Bapak Ibu. Kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita buka ibadah kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan di kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul dan berhimpun di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, melalui puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami, hanya melalui pujian dan persembahan kami yang kami balaskan kepada-Mu ya Bapa. Kiranya pada
pada sore hari ini Bapa hadir di tengah-tengah kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami mau menyerahkan segala jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau selalu beserta kami, selalu memampukan kami, untuk menguatkan kami ya Bapa. Kiranya melalui puji-pujian dan penyembahan kami, kiranya kami dapat bertekun kepada-Mu dan menguatkan iman kami Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan pada sore hari ini, mulai dari membawa puji-pujian ya Bapa, PL, singer dan pemain musik, dan lebih-lebih ya Bapa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini, berikanlah hikmat kepada hamba-Mu, berkatilah keluarganya ya Bapa, anak-anak-Nya, dan segala rencana Bapa dan pelayanan agar menjadi kebenaran-Mu di surga. Kiranya melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa, nama-Mu akan dibesarkan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang belum sempat hadir di tempat ini, jika dalam keadaan sakit, kiranya sembuhkanlah penyakit mereka ya Bapa. Jika dalam kesusahan ya Bapa, kiranya Engkau mampukanlah mereka, agar kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di hari-hari, di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa buat pelayan pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkatilah Bapa segala kuasa setan dan iblis mengganggu pemikiran kami. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala hal itu. Berkatilah kami pada sore hari ini, mulai dari awal pertengahan ke akhirnya nanti ibadah kami ini, supaya menjadi kebenaran nama-Mu di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Orang yang siap untuk beribadah pada sore hari ini, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau menghormati Engkau hadir Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang datang Tuhan ke tempat ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan kami karena percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang ke tempat ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan sungguh-sungguh lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Benar ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memuji namamu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami.
sedia bagi kami. Haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh haleluya haleluya. Oh mari buka suaramu Bapak Ibu Saudara. Mari kita pandang Tuhan, mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh ya Rabba takarala bayas ya Rabba. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau meminta Engkau Tuhan hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Kami meminta menanti-nantikan kuasa-Mu Tuhan. Oh mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan pada saat ini Tuhan yang berbeban berat Engkau lepaskan ya Tuhan. Sehingga kami yang sakit pada hari ini Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Oh ya kami yang susah pada hari ini Engkau berikan penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat pujian dengan sungguh-sungguh nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
syukur selama-lamanya. Bagi nama-Mu Tuhan segalanya, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau yang bertahta di tempat ini, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mulialah firman-Mu ya Allah, yang hadir memenuhi bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia ini, atas jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan bagi penduduk negeri ini, yang telah mengaruniakan keamanan dan segala penjuru. Kiranya segenap bangsa kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah untuk selama-lamanya. Hati raja seperti batang air, di dalam tangan Tuhan dilahirkannya. Kemana ia ingin, demikian Tuhan menuntun setiap pemimpin bangsa kami kepada semua ketetapan ke depan Tuhan, dengan tidak menyimpang dari sumpah yang telah kirakan. Kami terus mohonkan penyertaan Tuhan atas pemilihan umum tahun 2024, sampai lahirnya para pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Kami mohonkan damai Allah yang kuat atas pesta demokrasi. Tuhan, kami juga bermohon untuk para pemimpin gereja kami di Indonesia ini, yakni para gembala umat-Mu ya Tuhan. Kiranya pertolongan penyertaan Tuhanlah yang ada di sekeliling hamba-hamba-Mu, bahkan sekeluarga para pemimpin rohani kami disertai oleh janji-janji-Mu. Syukur yang berlimpah untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, atas perkenan Tuhan untuk berjalan bersama umat-Mu di dalam kemuliaan firman Tuhan yang ajaib, yang telah menandani kami dengan segala yang terbaik, surga yang kami miliki. Kiranya umat-Mu memegang peringatan-peringatan-Mu dengan mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan seluruh kekuatan, karena kami berharga di mata Tuhan. Atas rumah Tuhan, yakni rumah persembahan, rumah Bapa kami tetap memohon kekuatan serta menyerahkan kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan seluruh pembangunan rumah Tuhan bagi kami, dan kemuliaan serta kemasyhuran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan
Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Ada satu, boleh yang di sekitarnya boleh kasih salam, katakan shalom, selamat datang. Haleluya, kita adalah keluarga di tempat ini, amin. Kita masih melihat kursi-kursi kosong yang ada di kiri kanan kita. Mari minggu depan, mari bersama-sama kita membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Yang rindu membawa jiwa-jiwa boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kita mau dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Bawa kami Tuhan untuk terbang bersamamu Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara lebih sungguh-sungguh lagi imani firman Tuhan ini. Nyatakan dengan pujian bersama, nyatakan firman-Mu Tuhan terang bagi jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Boleh buka kedua tangan, nyatakan, ku kan terbang bersama-Mu Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami terbang bersama-Mu, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Dan kami nikmati pada saat ini Tuhan. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Boleh buka kedua tangan, nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih bersemangat lagi, nyatakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan.
bersama Tuhan. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, jangan takut sebab Tuhan akan memberikan kita keamanan dan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, dari awal katakan bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kami percaya Tuhan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami, pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sampai bisa dinyatakan dengan sayap-Mu. Nyatakan dengan iman-Mu, kuatan dan perlindungan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, yes, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, aku kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Musik saja. Oh, mari kita berdoa. Terima kasih. Kami bawa hidup kami sore hari di hadapan-Mu, Tuhan. Bagi kami yang datang dengan persoalan, Engkau yang jamah ya Tuhan. Engkau yang ubahkan persoalan hidup menjadi kemenangan. Mereka yang bawa beban berat, Engkau yang mengangkat beban dari kehidupan mereka dengan pengurapan-Mu, Tuhan. Pengurapan-Mu yang akan mematahkan beban kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Di antara kami yang datang dengan kelemahan fisik, sakit penyakit, Engkau boleh jamah kami Tuhan padamu. Ada kuasa yang memperbarui tubuh fisik kehidupan kami. Segala bentuk ancaman kesehatan kami saat ini kami tolak, kami tengking dari kehidupan kami dengan satu nama, nama Yesus Kristus. Dan biarlah oleh bilur-bilur Yesus Kristus tubuh kami sehat. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit harus lenyap, lenyap dalam nama Yesus. Kau pertolongan kami, Kau perlindungan kami. Mari kita katakan sekali lagi. Dengan sayapku, ku harus terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Ya Tuhan, kami sembah Kau, Yesusku, Rajaku. Kita berikan tepuk tangan.
yang kami nanti-nantikan sepanjang hari telah tiba di tempat ini. Lama-lama kuasa jamahan Tuhan yang sanggup mempertahankan lumpuhan yang bertahan. Oh, bekerja. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan di tempat ini. Sejenak, mari ambil isi hatimu, tuangkan di hadapan Tuhan. Dan sekiranya kita bersama-sama boleh menaikkan sembah, hormat, syukur, puji-pujian. Terima kasih. Mari segenap jemaat boleh silakan duduk. Kita terus masuk dalam suasana sembah. Silakan duduk. Silakan dulu, saudara. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Lebih dari segalanya, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin
segalanya. Umat Tuhan terus berdoa, yang menyembah tetap menyembah. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan kembali. Thank you Jesus. Tuhan, kami sangat menghargai kekudusan-Mu di tempat ini. Bahkan kiranya Kau boleh lebih lagi menambah-nambahkan pengurapan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami siap sambut firman-Mu, kami siap sambut pertolongan daripada Roh Kudus-Mu di tempat ini. Bahkan setelah khotbah, bahkan setelah ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong dan memimpin hidup kami. Ini doa kami. Mari sama-sama yang siap sambut firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak terkasih. Ibu Bapak sekalian, saya sangat bergembira boleh ketemu dengan Ibu Bapak sekalian di momen masih awal tahun 2024 yang baru ini. Amin. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan Happy New Year, selamat tahun baru bagi kita semua. Sehat-sehat, dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Mungkin boleh sekali lagi katakan kiri kanannya Happy New Year. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita pada tanggal 1 kadang-kadang menimbang apakah mau bikin ibadah atau enggak. Tapi karena kita pelajari kemungkinan
masih banyak yang di luar kota, maka kita urungkan saja untuk ibadah, yaitu melepaskan doa untuk setiap kehidupan kita yang berlaku sepanjang tahun ini. Oleh karena itu nanti sebelum perjamuan kudus, kita akan beri kesempatan untuk setiap jemaat untuk nanti didoakan dengan pengurapan. Amin. Nah, biarlah kita masuk ke dalam firman Tuhan yang pada bulan ini dengan tema seperti ini. Di situ dikatakan nobility. Apa itu? Coba kita lihat ayatnya. Kisah 17 ayat 11. Di sana dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Dalam bahasa Indonesia nggak nampak, karena lebih baik hati itu general, umum. Yang mana maksudnya? Tapi dalam bahasa Inggris dia lebih nampak, dikatakan more noble character. Oleh karena itu mari kita selami makna daripada ayat ini sambil kita juga mengucapkan bahasa Inggrisnya. Katakan more noble character. Katakan bersama-sama, more noble character. Yang siap memiliki more noble character bersama-sama katakan amin. Haleluya. Jadi dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, kok pakai perbandingan sih Pak? Saudara, saya percaya ini tidak ada maksud untuk menjudge ya, menghakimi pihak sana pihak sini. Kadang-kadang Alkitab ada seperti itu saudara ya. Ada saudara di dalam Alkitab ditemukan ayat seperti ini. Orang-orang Kreta, bukan kereta sepeda motor, Crete, di daerah Kreta, itu dicap saudara orang-orang yang buruk perilaku. Tapi saudara, kita yakin Tuhan tidak pernah tidak memberikan kesempatan untuk kita bertumbuh. Amin saudara, menjadi semakin baik. Jadi kita boleh tangkap bahwa maksudnya kenapa dibandingkan orang di tempat ini dengan orang di Tesalonika, supaya kita semua belajar. Amin saudara. Jadi tempat ini adalah Berea. Nama tempatnya. Mungkin bukan kota yang terlalu besar, tapi tempatnya adalah Berea. Jadi saudara, sekedar untuk kita lebih mengerti maksudnya, Rasul yang menuliskan ayat ini, Rasul yang menceritakan peristiwa ini karena ditulis oleh orang lain yaitu Lukas, tapi yang dialami oleh Paulus. Dia baru saja dari Tesalonika, bukan Tesalonika Padang Bulan, saudara ya. Dia menuju Berea. Jadi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Jadi dikatakan orang yang di Berea ini, yang tempat kedua, dikatakan mereka ini menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Katakan amin. Jadi saudara, apa pula yang terjadi di Tesalonika? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 17 dari ayat 1. Kita akan perhatikan 3 ayat, kita mulai dari 1b. Di situ, ini di mana tadi? Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu dan 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jadi intinya saudara, dia melakukan, Rasul Paulus, seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Kapan itu? Saudara ingat, mungkin saudara pernah baca, tapi harus baca lagi. Ada suatu peristiwa di mana 2 murid Tuhan Yesus sedang berjalan menuju kampung yang namanya Emmaus. Ini kejadiannya setelah
Tuhan Yesus mati, setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi mereka ini dalam keadaan gundah gulana, tawar hati, 3L, lesu, lemas, letih, saudara ya. Tidak punya pengharapan. Waktu mereka berjalan, mungkin mereka bergumam, ini lantai kayak mana pun gak jelas. Semua yang negatif mungkin mereka ucapkan ya. Tiba-tiba ada seorang pribadi yang datang mendampingi mereka dan akhirnya mereka 2 orang menjadi 3 orang berjalan. Jadi orang yang baru ini menanyakan, hai kalian sedang bahas apa? Mereka mengatakan, apakah hanya kamu yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi di Yerusalem? Yaitu pemimpin kami, guru kami, penasehat spiritual kami, dia mati. Dan saudara, pribadi ini, dia sambil berjalan, sepanjang terus perjalanan, dia malah membukakan kepada mereka ayat-ayat yang menjelaskan bahwa memang sebenarnya Mesias itu harus mati. Jadi waktu dia menjelaskan satu persatu ayat-ayat perjanjian lama, karena belum ada saudara perjanjian baru ya, dia jelaskan satu persatu. Mereka yang 2 ini mulai menyala-nyala, hatinya mulai bergembira, dan meleklah mata mereka melihat kebenaran itu. Sampai di tempat sudah sore, mereka mengajak, ayolah teman kami, makanlah kita. Mereka tidak sadar itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan setelah mereka pertemuan singkat, Tuhan Yesus pun menghilang meninggalkan mereka. Karena Tuhan Yesus walaupun kelihatan seperti tubuh jasmani, sudah dalam keadaan tubuh kemuliaan. Dahulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Nah, apa yang terjadi saudara setelah Rasul Paulus membukakan ayat-ayat itu? Di ayat 4 tidak ada saya siapkan, diceritakan bahwa banyak daripada orang-orang yang mendengar itu yang latar belakang Yahudi. Boleh diklik sekali lagi. Mereka itu ikut Paulus jadinya. Dan ada juga orang-orang yang non-Yahudi datang. Jadi saudaraku, yang ibadah di situ orang-orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi pun suka juga datang untuk mendengar-dengar. Haleluya. Dan memang Injil itu harus diberitakan kepada setiap suku, bangsa dan bahasa. Nah saudara, ada pula di situ Alkitab mencatat ayat 4, saudara boleh cek. Ada wanita-wanita yang saudara itu pembesar, artinya business woman. Katakan business woman. Biarlah di sini bangkit business woman. Amin. Amin. Dan biarlah business woman yang sudah ada diberkati lebih lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Loh, tepuk tangannya kurang meriah saudara. Imannya harus jelas. Haleluya. Tapi businessman juga harus terus diberkati. Amin. Haleluya. Baik saudara. Jadi
melihat ini, nah orang-orang yang tadinya mendengar tapi tidak mau percaya. Ini yang terjadi. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Wah, kacau saudara-saudara, lihat, dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, pergi mereka ke pajak, saudara, cari preman-preman di sana. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu dan seterusnya. Inilah yang dibandingkan antara orang-orang Berea dan orang-orang Tesalonika. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang satu tidak mau buka hati. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sudah katakan, benih firman itu tertabur di hati kita. Kalau dia bisa tetap bertahan di situ, dia akan hidup. Dan ketika dia hidup, dia akan muncul daun-daunnya, muncul batangnya, muncul rantingnya. Dan setelah itu muncul apa? Buah-buahnya. Dan disitulah Tuhan Yesus mengatakan, ada yang buahnya 30 kali lipat, ada yang berapa? 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Biarlah hati kita senantiasa terbuka dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara, secara cepat saja, apa-apa saja yang kira-kira Rasul Paulus bukakan kepada mereka. Mari kita lihat Mazmur 22 ayat 17 dan ayat 19. Di situ dikatakan demikian. Kemungkinan besar Rasul Paulus membuka ayat ini. Dikatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Siapa kira-kira itu saudara yang mengalaminya? Tuhan Yesus. Saudara sudah tahu, puji Tuhan. 19. Mereka membagi-bagi pakaianku. Terhadap siapa kira-kira itu terjadi saudara? Tuhan Yesus. Itu ada ayatnya jauh sebelum kejadiannya terjadi. Amin saudara. Tapi toh juga tidak mau percaya. Itu cilakanya. Berikut Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Adakah Tuhan Yesus tertikam saudara? Ada? Ada. Kita percepat sampai baris paling bawah. Oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur mana? Bilur-bilur artinya apa Pak? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bilur-bilur artinya stripes. Garis-garis seperti garis-garis yang ada di baju. Adakah di tubuh Tuhan Yesus seperti itu? Ada. Ada ayatnya jauh sebelum terjadi. Dan kejadiannya semua orang bisa lihat pada waktu itu di Yerusalem. Tapi saudara, ketika ditantang dengan firman Tuhan, tidak mau percaya. Itulah cilakanya manusia. Firman Tuhan kadang sudah begitu jelas, begitu tak bisa lagi kuping kiri Pak, nggak ada lagi alasanku tuh
Tuhan. Gak bisa lagi aku mengelak, gak bisa ngeles kalau kata-kata orang zaman sekarang. Tapi tetap aja mau ku lawan. Karena apa? Aku lebih suka membandel, aku lebih suka membebal. Karena aku suka apa yang kuinginkan. Saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, apa kira-kira janji Tuhan buat kita? Simpel saja, engkau pasti akan diberkati. Haleluya. Engkau pasti akan diberkati. Jadi saudaraku, orang yang mau memuaskan hawa nafsunya dengan membebalkan dirinya, dia sedang mengelakkan dirinya dari berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti kata-kata. Sebaliknya, diberkatilah, berbahagialah orang yang hidupnya itu ditanam di tepi aliran air, yang pekerjaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan apa yang terjadi? Pohon kehidupan dalam hidupnya itu tidak akan pernah kering, tetapi tetap berbuah sekalipun di musim yang bukan berbuah. Yang setuju katakan amin. Saudara ini kasih Tuhan, itulah permasalahan manusia. Nah, mari kita lihat saudara, supaya kita lebih menghemat waktu karena kita mau pengurapan sedikit. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan agar saudara kita itu benar-benar mengizinkan firman Tuhan tertancap dalam hidup kita. Yang mau saudara boleh lambaikan tangan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 20. Slide yang terakhir. Amsal 4 ayat 20. Ada 4. Berapa saudara? Ada 4. 4 jurus. 4 kunci. Silakan saudara, tapi perhatikanlah 4-4-nya. Amin saudara. Dikatakan, boleh kita baca sama-sama satu ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Amin saudara. Yang pertama, perhatikanlah firman Tuhan. Amin saudara. Nasihati kiri kanannya, katakan, ayo perhatikan firman Tuhan. Amin. Perhatikan. Pay attention. Amin saudara. Kita memang saudara semua punya kesibukan. Siapa yang gak punya kesibukan? Bahkan saudara, Rasul Paulus sendiri bukan orang yang tak punya kesibukan. Tapi dia bela-belain meninggalkan kenyamanannya, membawa dirinya ke tempat orang lain, membantu mereka agar mereka melihat kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita semua punya kesibukan. Tapi saudaraku, di tengah-tengah apapun kesibukan kita, siapkah kita untuk memperhatikan firman Tuhan? Amin. Pay attention. Itu sama saja dengan saudara anak-anak yang pergi sekolah. Siapa yang bayar saudara sekolah anak-anak? Guru atau anak-anaknya? Atau orang tua anak-anak? Anak-anak itu ibarat dia bawa uang, dia bayar, tapi dia tidak mau cilaka kan? Gurunya pun bingung. Saya heran ya kalau kalian datang sini bayar saya, tapi kalian gak mau menerima produk yang saya mau berikan, kan aneh saudara ya. Itulah saudara, anak-anak itu kalau saudara pernah ngajar, sulit sekali untuk apa? Pay attention. Oleh karena itu saudara, ambillah gambaran ini. Biarlah kita sesibuk-sibuk apapun, amin, selalu punya sikap untuk beri perhatian untuk firman Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Yang lambaikan tangan biarlah diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Yang kedua, arahkanlah telingamu. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dengan kata lain,
arahkanlah telinga kita kepada firman Tuhan. Sekali lagi boleh beri nasihat berkat kepada kiri kanannya. Arahkan telingamu bro kepada firman Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Apa artinya? Artinya adalah suatu kecenderungan, suatu kecondongan. Tapi saudara, lebih dalam lagi, ada seorang pendeta yang menerangkan bahwa ini adalah budaya orang Timur Tengah dan orang Afrika. Kalau mereka mau ilmu, sekali lagi, kalau mereka mau apa? Mau ilmu, mereka datang kepada gurunya dan mereka membawa buku terbuka dan telinganya didekatkan kepada guru tersebut. Baru gurunya bersedia untuk membagikan ilmunya. Belajar adalah problem di tengah kehidupan manusia. Tapi yang paling fatal adalah ketika manusia tidak terlalu merasa perlu untuk belajar dari Tuhan sendiri akan kebenaran firman-Nya. Maka saudara, biarlah kita punya sikap, Tuhan, aku rindu mendengar firman-Mu. Amin saudara. Tuhan, aku rindu, ini lihat sikapku. Tuhan, aku sedang merendahkan hati. Dan merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah apa? Adalah menunggu. Amin. Kalau ada dua orang, satu menunggu dan satu ditunggu, mana yang lebih penting? Yang ditunggu atau yang menunggu? Siapa yang lebih penting? Misalnya saudara, kita janjian, kita ketemu ya di mall jam 5.30. Siap Pak Gembala. Sampai jam 7 gak datang-datang saudara. Berarti siapa yang lebih penting ini sekarang? Padahal Pak Gembala yang sudah nunggu di situ saudara. Jangan dibalik, amin saudara. Kita yang tunggu Tuhan atau Tuhan yang nunggu-nunggu kita? Mana nih gak datang-datang? Saudara, yang benar adalah orang yang mau belajar, dialah yang mencondongkan hati telinganya kepada pemberi ilmu, dan dia sekalipun harus menunggu, dia rela dan bersedia. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga saudara, ayat 21, 1, 2, 3 sama-sama ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Oke. Pertama kita sudah perhatikan. Oke Tuhan, aku perhatikan. Oke, mana nih? Oh iya, ini dia. Yang kedua, kita telah mengarahkan telinga kita. Aduh, aku tunggu. Oke. Tapi saudara, ini perhatikan. Dengan adanya terus kesibukan di hidup kita, ini sudah di hadapan kita firman Tuhan, tapi bisa terjadi kita itu selalu belok-belok. Yang pernah seperti itu gak usah lambaikan tangannya. Mana ya? Ini firman Tuhan dari depan mata, tapi tak dihiraukan. Alkitab katakan, ayo jangan itu tidak ada di depanmu. Amin saudara. Artinya di mana mata kita? Di depan kita. Mata kita sorotannya kemana? Ke depan. Firman Tuhan biarlah selalu ada di depan kita. Amin saudara. Dan biarlah fokus kita jangan kesana kemari. Walaupun saya akui itu bukan hal yang gampang, tapi biarlah kita berlatih. Amin. Kita berlatih menajamkan, menstabilkan hati dan pikiran kita, sehingga mata kita boleh terus berfokus pada firman Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, ini saudara, tolong saudara, yang terakhir, kalau tidak dilakukan ini ya sama juga bohong saudara. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Simpanlah itu di lubuk hati. Perkara-perkara besar akan terjadi kalau kita berani menyimpan, menabung, menaruh di brankas hati kita hal-hal yang termahal, yaitu kebenaran firman Tuhan. Simpan itu di hati. Suatu hari itu akan muncul dan kau akan merasa hidupmu seperti bermimpi, karena semua itu ternyata bisa digenapi. Amin saudara. Kesaksian kecil sebagai penutup.
Saya waktu anak-anak masih SD, SMP, mereka, saudara boleh tanya mereka langsung, nggak pernah berprestasi di sekolah, saudara. Padahal dadinya edukator, saudara. Memang saya orang tua yang perlu dievaluasi, saudara. Anak-anak pun nggak saya ajari bahasa Inggris ya, kurang ya. Mungkin saya kewalahan. Tapi saudara, sejak 4 tahun yang lalu, 2019, ada suatu tonggak sejarah dalam kehidupan. Tuhan kirimkan pendamping, haleluya. Dan anak-anak langsung diperintahkan, tidak ada tawar-menawar. Jam 5.30, boleh telat-telat dikit, kalau mau lebih cepat sangat silakan. Harus bangun dan baca firman Tuhan 2 pasal. Bacanya dengan baca bersuara. Yang pertama, saudara, maka anak saya yang laki-laki itu, Gary boleh berikan kesaksian, agak kurang cepat daya tangkapnya. Tapi 1 bulan yang lalu, dia sekolah di SMA Budi Murni 1 di sini. Dia ranking 9, saudara. Haleluya, saudara. Mungkin saudara tidak bisa merasakan, tapi saya sebagai orang tua, astaga ya Tuhan. Semua janjimu, semua kebenaranmu yang kami simpan di hati kami, itu terjadi dan Tuhan sanggup menggenapi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Saudara, simpanlah firman Tuhan di hatimu. Amin, saudara. Seperti engkau menyimpan cash, apalagi emas dan di berangkasmu, terlebih lagi hargai dan jaga firman Tuhan tetap ada di hati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang, mungkin mulai dari orang-orang tua boleh maju ke depan. Kita akan mendoakan untuk kuat, sehat, berhasil sepanjang tahun 2024. Mungkin Bapak Torang boleh membantu, boleh mengarahkan. Silakan maju ke depan. Langsung saja tim musik boleh bantu. Penuhiku dengan hadiratmu. Ayo Bu, silakan Bu, langsung jangan ragu-ragu. Ayo, harus maju. Dengan penuhi aku. Ayo Bu, maju Bu. Yes. Ibu Wina ada minyak. Urapiku, Ibu urapiku dengan minyakku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakmu. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakmu. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku.
penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku dengan hadirat, kami memandang wajah-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Tuhan, kami memandang wajah-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Kami mengundang para Bapak Ibu pekerja, mari bersama-sama maju ke depan dan kita akan berdoa.
urapiku dengan minyakku. Masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang belum memiliki roti dan anggur boleh dilayani oleh para hamba Tuhan. Ibu, sudah. Tidak apa-apa kalau belum siap Ibu ini. Baik, kalau semua sudah, sebab apa yang kuterima daripada Dia kuteruskan padamu. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakan. Kita siapkan anggur. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara kekasih-kasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum. Baiklah, sekarang kita mengucapkan syukur dari hati kita kepada Dia. Katakan terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, terima kasih ya. Thank you Jesus. Bapa, terima kasih. Mari ikhlaskan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Kami berikan kami berikan oh kepadamu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas tahun 2024 daerahku. Dan kiranya akan ku menyertai aku dan melindungi
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama yang telah diberkati, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan mendengarkan warta untuk sepekan gereja kita melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat ini bersama dengan saya Riri Sibarani akan menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Kami informasikan bahwa saat ini sedang tahap finishing sirip fasad dan juga sedang finishing rumah doa Jabu Bolon dan Tionghoa. Dan di minggu kedua, kita akan membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari beri yang terbaik. Mari bergabung dalam program Ayo Baca-Baca Alkitab atau ABBA, yaitu program pembacaan Alkitab di sepanjang tahun 2024. Karena kita membutuhkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu. Sesuai Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu jemaat dan pengerja dapat menghubungi Korbakum dan koordinator ibadah di tempat penggembalaan kita masing-masing dengan mendapatkan ayat bacaan setiap hari. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Mari segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Sepanjang bulan Januari 2024, mari kita membawa persembahan ucapan syukur sebagai bentuk korban ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam memasuki tahun 2024. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan.
Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab dan memberikan potongan biaya sebesar 30% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim Medan. Bagi jemaat yang berminat, dimohon untuk membawa kartu anggota jemaat atau KAJ GBI Rumah Persembahan Medan Plaza. Bagi yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat pengantar atau formulir dari Klinik Surya Kebenaran Rumah Persembahan. Akan dibuka kembali kelas tamborin yang terbuka untuk umum dengan mengikuti audisi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 15 WIB di GBI Rumah Persembahan. Kelas ini gratis dengan persyaratan sebagai berikut: usia minimal 17 tahun, sudah dibaptis selam, sudah memiliki KAJ, dan sudah atau sedang mengikuti KOM 100. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person dengan Maisya di nomor berikut ini, atau mengunjungi akun Instagram Tamborin di @tamborin.gbihos. Sehubungan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2024, maka Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan aktif kembali tanggal 18 Januari 2024 di GBI Rumah Persembahan dan tanggal 19 Januari 2024 di GBI Tabernacle of David. Ibadah More Ministry akan aktif kembali tanggal 19 Januari 2024. Ibadah Junior Church On-Site akan aktif kembali tanggal 14 Januari 2024. Namun, ibadah online GC tetap tayang pada pukul 13 WIB. Ibadah Next Gen atau Pemuda akan aktif kembali tanggal 20 Januari 2024. Namun, selama libur akan ada ibadah online Pemuda setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 WIB. Kelas KOM akan aktif kembali tanggal 14 Januari 2024. Family Altar akan aktif kembali tanggal 19 Januari 2024. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang memiliki moral yang baik. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomo Tower minggu ini. 1. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward dengan nomor HP 0813 6545 5703. Dan yang kedua dengan Pak Torang nomor HP 0821 6418 3467. 4. Mari bersama-sama bergabung dengan Family Altar. FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. Yang kedua FA 02
di Stomo Tower pada hari Minggu ketiga pukul 18.30 WIB di ruangan ini. 5. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Senin pukul 15 WIB di ruangan ini. 6. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat dan di papan pengumuman. 7. Informasi keinginan kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 8. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi asar yang bertugas. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan ruangan Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini dalam doa. Hati dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah pada sore hari ini yang kami rasakan begitu diberkati oleh hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu, dan kami boleh menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu Tuhan. Sungguh merupakan kasih karunia yang kami hargai dan tidak akan pernah kami lupakan Tuhan. Kami boleh membawa berkat-Mu keluar dari tempat ini hari ini. Dan sebelum kami akhiri Tuhan ibadah ini, kami angkat tangan kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin rohani, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, keluarganya berkati Tuhan, pelayanannya berkati, berlimpah-limpah dengan kekuatan baru. Pendeta Daniel Edi Prayitno, Engkau berkati keluarganya, istri, anak, berikan kekuatan baru bagi mereka untuk melayani lebih lagi. Bahkan bangsa ini Tuhan, sekali lagi kami berkati Pendeta, maksud kami Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat yang baru. Bahkan Tuhan, jemaat di tempat ini Kau berikan kesehatan, Kau berikan penyertaan yang lebih lagi. Terlebih lagi para pengerja di tempat ini, Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan membedakan umat-Mu yang melayani-Mu. Untuk itu Tuhan, kami tutup ibadah kami, biarlah Engkau menyempurnakan semua ini dengan berkat yang lebih lagi. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tujukan ke surga dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman percaya. Anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah perbuatan kuasa bersama Roh Kudus jadi milikmu sore hari ini. Percaya berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha, yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi Happy New Year. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar dan melalui transfer bank. Sampai berjumpa minggu depan kembali Bapak Ibu di tempat ini membawa keluarga rekan-rekannya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi
Tuhan, jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku, firmanmu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,